Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan guna melaksanakan aksi nyata modul 1 Divisi 4 Budaya Positif Guru Bergerak Indonesia Maju oleh Pak Jul Nasri SPDI. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang
Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa para leluhur kami, dosa-dosa guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari yang cerah ini, kami di sini melaksanakan sebuah kegiatan aksi nyata, ya Allah. Oleh karena itu, berilah kelancaran dan segala kekuatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami. Subhana rabbika rabbil amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah dalam hal ini diwakilkan oleh PLH Kepala Sekolah SMK Negeri Kundul Utara, yaitu Ibu Elvira SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa kafaa billahi shahida. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu majelis guru dan staf tata usaha yang berkenan hadir pada acara kegiatan aksi nyata budaya positif pendidikan guru penggerak di SMK Negeri Kundul Utara. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih diberi kesempatan, terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga di hari Jumat yang berbahagia ini kita bisa hadir di sekolah melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam tak bosan-bosan juga kita hadiahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Zul Nasri sebagai calon guru penggerak SMK Negeri Kundul Utara. Di sini izinkan saya mewakili Bapak Kepala SMK Negeri Kundul Utara untuk membuka kegiatan Pak Zul Nasri ini, karena seperti yang kita ketahui bersama, beliau sedang dinas luar di luar kota. Adapun kegiatan aksi nyata yang sudah dilaksanakan khususnya atas nama Pak Zul Nasri sebagai calon guru penggerak perdana insya Allah di SMK Negeri Kundul Utara, kegiatan ini sudah dilaksanakan 2 kali kegiatan aksi nyata. Yang kemarin itu bersama pengajar praktek, nah yang kedua yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, Pak Zul Nasri sebagai mana yang kita ketahui bersama, beliau adalah calon guru penggerak pertama insya Allah di SMK Negeri Kundul Utara. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segala rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Pak Zul Nasri sampai akhir pendidikan calon guru penggeraknya ini berjalan dengan baik. Izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Hendaknya kita mendukung segala apapun kegiatan Pak Zul Nasri ini, karena ini berkaitan juga nanti dengan sekolah. Jadi insya Allah apapun yang disampaikan Pak Zul nanti itu bermanfaat untuk kita semua, walaupun kita belum semuanya berkesempatan untuk menjadi guru penggerak, tapi insya Allah mudah-mudahan kita nanti juga bisa menyusul Pak Zul, karena saya dengar informasinya dibuka lagi 2 angkatan untuk guru penggerak ini, kemudian yang angkatan selanjutnya ini berbayar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempatan yang tidak berbayar. Angkatan 12 kalau ke sana berbayar. Sekarang angkatan 9 Pak Zul, angkatan 10 dalam proses seleksi. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki
kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan calon guru penggerak juga seperti Pak Zul. Kemudian Pak Zul, pesan dari Bapak Kepala Sekolah juga, Pak Zul jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, dan jangan longge dengan pelit ilmu apa yang Pak Zul dapatkan di pendidikan guru penggerak. Bagi-bagilah dengan kami Pak, sehingga apa yang segala praktek baik yang Pak Zul dapatkan di sana, Pak Zul bisa berbagi dengan guru-guru di SMK Negeri Kundur Utara demi kemajuan sekolah kita. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan dalam pembukaan ini, mewakili Bapak Kepala SMK Negeri Kundur Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan aksi nyata budaya positif pendidikan guru penggerak di SMK Negeri Kundur Utara dengan calon guru penggerak Bapak Zul Nasri SPDI secara resmi kita buka. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu. Acara selanjutnya, sosialisasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Pak Zul Nasri SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu PLH, Ibu Elvira SPD yang mewakili Bapak sekolah kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati tentu juga adalah rekan-rekan kami, rekan kerja kami, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu TU, Bapak Ibu Turmen yang berkesempatan hadir. Alhamdulillah sekali, kami sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu telah sudi memenuhi jemputan atau undangan kami pada hari ini dalam rangka pemenuhan kegiatan, dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bandung. Jadi izinkan kami Bapak Ibu, di sini kami hanya menjalankan tugas Bapak Ibu. Kami berdiri di sini bukan kami lebih pengetahuannya dari Bapak Ibu, tetapi ini adalah bagian dari proses yang harus kami jalani atau kami jalankan. Kalau tidak kami jalankan, LMS kami tidak bertambah Bapak, karena LMS itu ada persentasenya. Setiap kita upload dia bertambah, setiap kita upload tugas bertambah, ada limit waktunya. Ini tugas hari ini limit waktunya sampai 30 Oktober. Jadi kalau kami tidak jalankan, LMS-nya tidak akan bisa komplit sampai 100%. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kami minta tolong sekali pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mau bekerja sama, atau istilah dalam pendidikan PGP ini kolaborasi. Kerjasama itu dalam pendidikan PGP ini disebut dengan kolaborasi. Jadi kita sebagai guru tidak akan bisa maksimalkan potensi anak didik kita kalau kita hanya berjalan sendiri. Walaupun misalnya saya di sini misalnya seorang profesor kan, gelarnya sepanjang kata api misalnya kan, gelar awal dan gelar belakang. Tetapi kalau kami tidak mengajak kolaborasi, kami yang pintar ini misalnya kan, contoh, tidak akan ada apa-apanya. Jadi kita memang harus dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara demi anak didik kita ini, kita harus berkolaborasi. Tadi kemudian puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang
sehingga kita bisa hadir di kelas industri ini dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif modul 1.4. Salawat beserta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu, sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf sekali kalau nanti penjelasan kami ini kurang berkenan atau kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian, karena ini pun kami dalam pendidikan guru penggerak ini banyak sekali jenis tugasnya. Belum tugas ini selesai datang lagi tugas ini, belum tugas ini selesai datang lagi tugas ini. Jadi kami membuat PPT ini baru finish subuh tadi, baru finish setelah sholat subuh. Edit akhirnya selesai juga, baru selesai mengedit PPT. Kemudian yang harus kami persiapkan adalah presentasi apa yang harus disampaikan pada hari ini. Tapi baiklah, kita di sini hanya sharing, bukan bukan seperti ibarat orang kampung, bukan cawan. Ada sebuah gelas yang kosong kemudian dituangkan air, bukan ibaratnya seperti itu. Tetapi di sini gelasnya sudah berisi, gelasnya sudah banyak isi airnya, artinya ilmu Bapak Ibu sudah banyak sekali. Saya hanya menambah sedikit saja, ibaratnya gelas itu sudah 99% isinya, tinggal saya menambah sedikit lagi menjadi 100%. Jadi di sini pembahasan kita Bapak Ibu adalah tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ruang lingkup dari pembahasan budaya positif ini ada di slide ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma atau pandangan belajar seperti selama ini seperti apa paradigmanya. Kemudian ada disiplin positif, ada disebut dengan disiplin positif. Ada lagi nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini akan coba kita bahas sama-sama. Tadi kami lupa menanya kabar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa kabar pada hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Apakah sudah sarapan semua? Sudah ya. Sebagian sudah sarapan, sebagian lagi belum. Saya sendiri yang berdiri di sini belum, Bapak Ibu. Insyaallah nanti karena kita ada kolaborasi hari ini, ada hamba Allah yang akan menanggung untuk makan siang kita hari ini. Ada hamba Allah, tidak disebutkan orangnya, yang bersedia menanggung untuk konsumsi kita pada hari ini. Ya, insyaallah lagi konsumsinya lagi OTW. Itu berapa di atas? Sebelum 11 Bapak Ibu kita sudah boleh makan siang bersama-sama insyaallah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, di sini Bapak Ibu, yang pertama tadi kan adalah paradigma belajar yang baru, kan? Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita dituntut pada IKM ini, pada Purner atau kurikulum merdeka, untuk mengubah paradigma belajar kita dari paradigma belajar yang lama ke paradigma belajar yang baru. Apa yang disebut dengan paradigma di sini adalah yaitu pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini dari kata different. Coba dilihat bahasa Inggris.
different itu kan berbeda. Jadi kita harus mencoba menyajikan pelajaran di kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid kita. Kalau selama ini kita banyak mengandalkan metode ceramah misalnya kan, metode ceramah dari awal sampai akhir, kemudian dengan datangnya kurikulum baru ini, dengan datangnya program guru penggerak ini memberikan amanah kepada kita untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa di kelas. Karena tidak semua siswa itu suka dengan metode ceramah, pasti itu. Apalagi kita SMK, Bapak Ibu, suka siswa kita, anak kita akan lebih suka dalam pembelajaran yang sifatnya lebih banyak praktik. Ya, jadi kita harus mencoba memfasilitasi kebutuhan belajar anak didik kita. Inilah yang disebut dengan paradigma belajar baru, atau disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Kemudian SBK. Coba SBK-nya sini belum, saya belum siap. Ya, ini slide-nya di ini sebetulnya sudah saya hapus SBK-nya, cuma kok masih ada. Ya. Nah, jadi kemudian di sini Bapak Ibu ada yang disebut dengan disiplin positif, ya kan? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin merupakan pandu nilai disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, poin yang terpenting di sini adalah yang paling bawah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah memanusiakan peserta didik yang memiliki jati diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki wujud intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita di sekolah adalah memanusiakan peserta didik kita itu. Inilah PR bagi kita semua. Orang tua kita dulu sering berkata kepada kita yang ada di sini, "Nah, mudah-mudahan nanti kamu suatu saat akan menjadi orang." Ya Bu ya, suatu saat nanti kamu akan menjadi orang. Kita ini sebetulnya memang sudah manusia, sudah orang, tetapi orang tua kita lagi-lagi berpesan, mudah-mudahan suatu saat nanti kamu akan menjadi orang, ya, orang berguna, orang yang sukses, orang yang berhasil pada masa yang akan datang. Jadi kita harus memanusiakan peserta didik yang memiliki jati diri. Ya, untuk itu Bapak Ibu, kita harus tahu gaya belajar peserta didik kita. Dulu ya, terima kasih Bu atas terima kasih juga karena Bu masih ada Zoom dengan Pak Kadis. Ya, jadi ini slide ini Bapak Ibu ada hubungan dengan slide yang paradigma belajar tadi kan. Nah, di sini kan paradigmanya. Jadi hubungannya di sini adalah nanti dulu waktu kita workshop bersama Ibu Rizky Miliasari bahwa murid kita itu Bapak Ibu punya 3 tipe belajar. Punya 3 tipe atau 3 gaya belajar. Ada yang disebut dengan auditory, kinestetik, satu lagi visual. Visual. Itu semua bisa kita tahu siapa-siapa murid yang kinestetis, siapa-siapa yang visual dan auditory. Itu bisa kita ketahui dengan melakukan terlebih dahulu yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini biasanya dilakukan oleh guru BK. Kalau di sekolah kita Pak Naim. Pak Naim sebetulnya punya semua data itu. Siapa siswa yang auditory, siapa yang kinestetis, siapa yang visual. Kami pernah coba tanya ke Pak Naim, bilangnya sekolah kita ini imbang-imbang Pak. Dia bilang imbang-imbang, kinestetisnya banyak, kemudian yang visual pun banyak. Begitu yang auditory Pak.
Ya, jadi kalau di dalam kelas Bapak Ibu kita itu bisa mencoba, kalau mengharap Pak Naim mungkin karena kesibukan dia, mungkin kita agak susah juga kan, kita bisa mencoba menerapkan di kelas kita dengan bertanya langsung saja. Kami pernah coba tanya siapa ananda sekalian yang lebih suka banyak ketika belajar itu dengan menonton, dengan visual, misalnya menonton video, mengamati gambar, tanya saja Bapak Ibu. Kemudian siapa anak-anak semua di kelas ini yang lebih suka kalau belajar itu banyak mendengar dan mendengar suara MP3, mendengar ceramah, itu auditori itu. Dia akan tunjuk tangan. Kemudian siapa di antara anak-anak di sini yang lebih suka banyak praktek? Praktek itu kinestetis. Bisa ditanya Bu. Jadi kinestetis itu harus banyak praktek, harus banyak bermain, kemudian bisa juga dilakukan dengan banyak bernyanyi. Dengan cara bernyanyi sesuai dengan materi pelajaran di kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kita mungkin singkat aja ini. Ya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian tadi budaya positif itu termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, dari nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi, organik atau organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian global dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Ibu Diana dengan ibu yang lainnya sudah memaksimalkan dalam profil pelajar Pancasila, menjadikan anak kita ini beriman, bertakwa. Itu sudah coba kita kita terapkan atau kita lakukan. Kemudian ada nilai di sini, nilai dari contoh sebuah organisasi. PYP, ada rasa hormat, integrasi, mandiri, empati, kreativitas, kerjasama, potensi diri dan kemitraan, komitmen. Ada lagi hidup, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pemimpin yang baik dan lain sebagainya. Intinya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus coba kita tanamkan di saya dan anak didik kita. Dan ini nilai kebajikan semua. Intinya kita sudah tahu ini kan, nilai-nilai ini. Kemudian selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan, penguasaan. Tentu ini ada hubungannya, kita harus Bapak Ibu coba menghubungkan slide ini dengan apa yang ada di lapangan atau apa yang ada di siswa kita. Misalnya 5 kebutuhan dasar manusia kita kaitkan dengan anak didik kita. Contohnya kira-kira seperti apa? Ya kan? Kami dulu Bapak Ibu, jujur saja sebelum kami ikut pendidikan guru penggerak ini, kami termasuk cuek dengan siswa di kelas. Maksudnya seperti ini. Kalau ada siswa yang lapar misalnya kan, kamu lapar tak bisa konsentrasi, nak tidur aja kan, lapar Pak belum makan. Dulu kami tidak ada mengambil perhatian Bapak Ibu, cuek saja saya, jujur. Tapi selama pendidikan guru penggerak ini dan dari ilmu yang saya dapat, kalau pembahasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini, saya langsung tersadar Bapak Ibu. Jangan kita akan bisa berharap siswa kita itu konsentrasi dalam belajar kalau 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi sebelum dia masuk ke kelas. Tidak akan bisa konsentrasi dia. Saya contohkan di sini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya rasa lapar, termasuk rasa lapar. Jadi kalau ada murid kita yang dia itu merasa lapar, wajar saja dia tak konsentrasi.
Ya dapat ini belum makan. Orang belum makan dari rumah. Makanya kita sarankan anak didik kita, siswa kita itu dia sarapan dulu kan disarankan. Cuma masalahnya yang tak sarapan di rumah ini mungkin karena jaraknya yang jauh, dia harus pagi-pagi ke sekolah. Nah itu yang menjadi masalah. Tetapi ini untuk membuka paradigma aja Bapak Ibu, bahwa kita harus memahami kebutuhan anak didik kita. Jadi kalau misalnya ada anak didik kita belum makan, ya bagaimana cara kita itu sebelum mulai belajar. Kalau kami sekarang, ketika kami jumpa ada siswa kita, pas jam saya misalnya masuk kan, ada siswa yang makan, saya biarkan Bapak Ibu. Apakah salah itu menurut Bapak Ibu atau benar? Saya biarkan sampai dia selesai makan di sini. Saya biarkan. Kalau dulu saya paling anti saya, serius. Karena saya tuh fokusnya dulu materi pelajaran harus selesai hari itu. Itu fokus kami dulu. Tetapi percuma saja kalau siswa belum makan, dia tak akan nyambung juga kan. Tak akan tinggal juga apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Jadi kalau ada ini contoh sederhana dulu. Jadi kalau ada siswa belum makan, bagaimana cara kita mencarikan solusinya dulu? Nah itulah, apakah disuruh kantin? Nah itu kan ada lagi belakangnya kan. Maksudnya itu dia itu nanti soal disiplin itu seperti apa? Itu yang harus kita pikirkan melalui presentasi. Berbagi itu, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apakah siswa kita di kelas itu bisa diterima oleh semua kawan-kawannya, atau apakah sudah mendapatkan kasih sayang dari kita selaku wali kelasnya? Ya kan? Kami lihat misalnya Pak Juli ini sudah luar biasa dalam membina anak dia. Pak Juli berusianya sudah luar biasa membina anak dia, sampai ada siswa yang curhat tengah malam tetap dilayani oleh Pak Juli. Luar biasa. Ini untuk membukakan mata kita, hati kita kepada siswa kita. Kemudian dia bisa diterima oleh semua kawannya. Jangan sampai ada siswa yang terkucil oleh kawannya sendiri di dalam kelas. Kita harus perhatikan. Jangan sampai ada yang terkucil. Kesenangan, kebebasan, dan lain sebagainya. Ini contoh sederhana aja Bapak. Bapak Ibu yang dihormati, ini motivasi perilaku manusia, ya kan? Motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin diri sendiri yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian dalam motivasi perilaku manusia ini kira-kira apa contohnya ke siswa kita, ya kan? Karena manusia di slide ini dia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Begitu juga dengan siswa kita Bapak Ibu, dia mau sekolah atau mau apa yang kita suruh pasti ada motivasinya, ya kan? Kalau misalnya dia itu ada yang cabut, ada yang mungkin alasan di sini adalah untuk menghindari ada yang sesuatu yang tidak nyaman, ya kan? Atau karena takut hukuman. Kemudian ada lagi motivasi manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan Bapak Ibu, ya kan? Jadi siswa kita tuh kadang-kala dia itu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kita perintah kalau kita mengasih imbalan atau penghargaan atau reward atau reward. Kemudian kita bisa bandingkan seperti apa siswa kita itu kalau kita suruh dia ketika kita mengasih imbalan dan ada tidak mengasih imbalan. Kita berusaha harus bandingkan Bapak Ibu.
Misalnya kita ada menyuruh siswa melakukan sesuatu, nanti kita janjikan dia akan mendapatkan imbalan. Nah, seperti apa sikap dia, bawaan dia. Kemudian kita bandingkan pula kalau dia itu tidak mendapatkan imbalan. Nah, kita harus coba bandingkan. Jadi di sini memang siswa itu melakukan sesuatu itu memang harus ada motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena semata-mata mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Bapak Ibu yang hormati, di kemudian slide selanjutnya ini termasuk penting juga di Bapak. Termasuk penting yang kita ketahui 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam budaya positif ini. Ini maksudnya apa? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Kita ini khususnya Bapak Ibu guru, inilah 5 tipe kita sekarang Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. 5 tipe kita menjadi guru di sekolah ini. Ada kita yang sebagai penghukum, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer Bapak Ibu. Kalau penghukum seperti apa contohnya? Di sini kalau misalnya ada kalimat penghukum. Ini penjelasan ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada kalimat dia. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini masuk dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi yang terjadi, sering terjadi di sekolah ini? Apa kira-kira perbedaan Pak Giri? Walaupun di sini sudah ada juga kan. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi ini kan baru tadi. Ya, kalau hukuman kita sudah tahu kan, tidak terencana, tiba-tiba murid tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik ataupun psikis. Kalau hukuman ini biasanya Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh sekolah secara sepihak atau satu arah. Misalnya yang ada dalam credit point. Kemudian ada yang sifatnya konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi ini bisa kita buat untuk misalnya kita wali kelas. Ini bisa kita buat Bapak Ibu tanpa melanggar aturan sekolah. Konsekuensi misalnya di kelas kita wali kelas kan. Misalnya kelas pagi gitu kan. Habis apel kita itu masuk jam berapa? Habis apel. Misalnya kita sepakati habis apel sudah harus masuk jam 7.45. Kemudian siapa yang terlambat lewat 7.45, konsekuensinya apa? Bisa kita konsekuensi itu. Ini namanya konsekuensi. Nanti kita sepakati konsekuensi ini antara kita wali kelas dengan siswa. Nah, kalau hukuman ini tidak, ini sekolah main satu arah saja. Misalnya credit point itu. Kalau konsekuensi bisa kita tetapkan. Nanti kita musyawarah kecil lah di kelas. Kalau siapa nanti ananda yang sudah masuk kelas, misalnya lewat jam 7.45, konsekuensinya apa? Misalnya apakah harus membuang sampah, ya kan? Membuang sampah, apakah disuruh apa lagi? Disuruh menyapu sebentar di luar atau mengutip sampah, itu bisa Bapak Ibu. Itu bisa disebut konsekuensi. Kita harus sepakat dengan siswa. Konsekuensi ini nanti ada hubungannya nanti Bapak Ibu di slide berikutnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini tadi yang kelewat. Inilah posisi kontrol Bapak Ibu. Kita sebagai guru, inilah 5 tipe kita sekarang ini. Siapa yang sering sebagai penghukum? Siapa Bapak Ibu guru yang kesehariannya itu apakah ketika piket, ketika apel atau dalam kelas sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, ya kan?
Kemudian sebagai teman, pemantau manajer. Ini terpulang di kita manajer. Posisi manajer ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Apa contoh kalimat yang kita manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu bisa tak memperbaiki kesalahanmu? Posisi untuk sampai kita manajer itu Bapak Ibu, ini perlu pengalaman. Perlu pengalaman bertahun-tahun. Tak bisa ketika kita baru terima menjadi guru, maaf gitu kan, bukan menyinggung seseorang, kita sudah bisa posisi manajer, tidak akan bisa. Ini perlu pengalaman Bapak Ibu, menjalaninya belasan tahun, bahkan puluhan tahun, baru kita bisa posisi manajer. Seharusnya kita harus di posisi ini. Terima kasih banyak, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang terhormat, apa kira-kira kita di sini ada yang perlu di-sharingkan? Maksudnya adalah ada yang perlu ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, nanti saya bawa pertanyaan ke PP saya. PP-nya Bu Hajar Sumiati. Ya, di atas CGP ini ada CGP, di atas saya ada PP, di atas PP itu ada fasilitator, di atas fasilitator ada instruktur. Yang bagian terakhir adalah instruktur. Kalau instruktur itu semuanya dosen-dosen di Universitas Ternama Indonesia. Ini pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, ini semacam jenjang karir juga. Kalau ada Bapak Ibu yang minat dari CGP ini nanti kalau lulus bisa jadi BP, ada praktik. Kemudian bisa jadi fasilitator. Kemudian dari fasilitator bisa jadi instruktur. Jenjang karirnya. Jenjang karir kalau ada yang minat. Pemantau dan manajer tadi. Manajer itu artinya kan kita bagaimana menguasai tentang manajerial Pak ya. Jadi yang saya mau tanyakan ini sebenarnya gampang susah Pak. Gampang susah. Ya, saya mau tanyakan bagaimana Pak itu kita mengontrol rasa marah kita itu Pak. Mengontrol rasa marah. Mengontrol rasa marah. Ya. Makanya kita ya anak kita sedikit aja mamanya cabut apa itu mulai bergejolak, ngebuku gitu Pak. Jadi bagaimana menghindari itu? Apakah harus dirujak atau gimana gitu? Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Ada solusinya di penggerak gimana gitu? Ya, kalau yang pertama saya jawab dulu secara agama kan. Ya. Kalau secara agama dalam buku PAI disebutkan dulu mesti tahu orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang kuat dulu ya. Bilang agama kan dalam hadis. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengontrol dirinya ketika marah. Ya macam mana Cara ya memang kalau secara agama barangkali mungkin kita bisa berwudu dulu kan. Ketika kita marah itu kita berwudu. Kemudian dalam agama disebutkan kalau ketika bisa marah berdiri, kalau kita sedang berdiri dulu. Pak, ada model kan bilang, Pak, Fajar, Ridan, cabut ajaran saya. Itu macam-macam bisikan Pak. Oke, hajar, gitu. Itu Pak Duli, cuma ini Pak Duli kalau berkaitan dengan materi ini, kalau Pak Duli itu sudah sampai kepada tahap manajer, Pak Duli tidak akan terpaksa lagi Pak Duli. Makanya untuk butuh ke tingkat itu butuh pengalaman belasan tahun, bukan instan. Tak main-main kita sampai di situ. Makanya coba kita lihat contoh dekat saja. Siapa-siapa yang sudah Bapak Ibu kita yang menjadi kepala sekolah itu seperti apa bawaannya? Pak Yanto, ada Pak Izaru, ada Bu Nene, atau kepala sekolah yang lain di Pondok ini, kepala sekolah yang senior misalnya Pak Dr. Andus Surkani, SMA 1, sama bawaan dia, keseharian dia. Kita marah. Ada juga marah. Cuma lagi meningkat umur kita bertambah, nanti kebijaksanaan kita akan muncul. Boleh Pak boleh tindakan itu perkataan ini. Boleh berapa sekarang umur? 40 dah. 46. Coba nanti ketika umur 50
Betul, Bu. ketika kami menjadi penghukum, kami akan tahu karakteristik Betul. anak. Setelah kami tahu karakteristik anak tersebut, maka kami tinggal memantau. Nah, anak A misalnya, anak A tinggal kami mantau. Terus bisa kami jadi pengontrol. Terakhir, kalau kami dah kenal karakter anak itu, dah tahu orang tuanya, dah tahu cara penanganannya, bisa kami jadi Manajer ketika manajer. Apakah setelah kami jadi manajer, kan anak karakter Iya. berbeda. Boleh tak kami menjadi penghukum lagi, boleh tak kami menjadi pengontrol dan sebagainya. Baik, kalau sesuai materi atau sesuai teori yang di budaya positif ini kita tidak boleh. Tetapi kita berusaha bersama-sama kita itu bisa sampai kepada posisi manajer tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, jam sudah 9.45 ya. Jadi barangkali dari kami sebagai CDP di sini Bapak Ibu, inilah yang hanya bisa kami sharingkan atau kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini atau kesempatan yang berberkah ini. Terima kasih banyak sekali Bapak Ibu sudah memberikan perhatian selama dalam mengenai presentasi ini. Semoga ini akan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zul Nasri SPWI. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa membekas di hati kita dan keinginan dari CDP agar kita menjadi guru yang bertingkat manajerial. Ya Pak, ya Pak Zul. Oke, walaupun susah menjadi manajerial, kita harus jadi manajerial. Semangat. Oke, acara selanjutnya yaitu penutup demikianlah serangkaian acara dari aksi nyata budaya positif pendidikan guru penggerak di SMK Negeri Kudur Utara. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah dan hilaf. Sebagai akhir dari acara ini, silakan kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum